Shalom semua warga kerajaan. Kita punya raja yang sangat baik. Dan dia mudah tergerak untuk melihat orang yang punya kebutuhan. Di dalam kerajaan Allah, it's a kingdom of abundance. Bukan kingdom of lack. Bukan yang kekurangan. Karena kita boleh berpikir seperti itu. Dialah El Shaddai. The double-breasted one. Dan dalam Injil Matius pasal 14 dikatakan, pada waktu Yesus mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dibuat tontonan oleh Herodias dan yang lain. Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi, bukan ketakutan. Saya percaya dia minta kekuatan daripada Bapa. Tapi yang terjadi, orang jalan kejar dia. Kenapa? He's the miracle working God. Allah yang membuat mujizat. Yang bisa mengadakan tidak ada menjadi ada. Dan apa yang terjadi? 3 hari mereka mengikuti dia. Begitu pengajaran Yesus luar biasa. Baru-baru saja STT Kingdom Jakarta mengadakan seminar Kingdom Paradigm. Dan itu berlangsung sampai jam 9, setengah 10 malam. Tapi orang tetap mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Memberikan respons yang baik. Tapi mereka kelaparan, kata Yesus. Jangan biarkan mereka pulang. Nanti mereka pingsan di jalan. Lalu dia berkata, kamu harus memberi mereka makan. Manusia adalah roh. Punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Kebutuhannya bukan yang namanya kampung tengah ini. Tapi number one, the heart. Yang kedua, the mind. Saudara sering membaca buku Soup for the Soul. Ya saudaraku, jiwa perlu makanan. Semuanya akan dikenyangkan lewat firman Tuhan dan kebenaran firman. Dan baru tubuh ini. Karena itu jangan belanja kalau lapar. Nanti kalap. Kalau mau beli barang-barang tidak perlu. Padahal yang perlu cuma kampung tengah saudara. Karena itu saudara yang kasih Tuhan. Yesus tahu kebutuhan saudara. Saya tidak tahu kebutuhanmu apa. Ya, ada yang cuma kekurangan. Ya, makanan, uang. Dan itu Yesus tidak menganggapnya enteng. Dia berkata pada murid-murid, kepada saudara warga kerajaan Allah, berilah mereka makan. Dia tidak mau bahwa cuma dia digerakkan oleh compassion. Tapi setiap daripada kita, mari kita minta pada Tuhan. Lebih dari peduli. Seperti saya katakan minggu yang lalu, more than sympathy, more than empathy, itu compassion. Compassion itu yang menggerakkan Yesus. Bahkan kita juga tahu bagaimana dia menyeberang Danau Galilea cuma menyelamatkan 1 orang yang kerasukan setan. Dan Yesus selalu tergerak tentang kebutuhan saya. Firman Allah mengatakan dia sudah tahu sebelum kita minta. Dan dia berkata jangan khawatir. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung. Dipelihara Bapakku yang di sorga. Bahkan burung pipit yang kelima itu yang cuma bonus. Begitu murahnya burung pipit saudaraku. 4 itu cuma 1 duit. Ya, uang paling kecil. Tidak dibiarkan. Dan dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan terjadi mujizat. Karena apa? Murid-murid melakukan perintah Tuhan. Yesus mengucap syukur atas roti itu. Memecahkannya dan memberikannya. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya diberkati, tapi juga dipatahkan kesombongannya, keegoannya, baru bisa jadi berkat. Dan di tangan murid-murid, bukan tangan Yesus, terjadi pelipat gandaan. Berkat atas manusia pertama berbuah, kedua berlipat ganda, memenuhi bumi, menaklukkan dan menguasai. Dan pelipat gandaan terjadi di tangan saudara dan saya. Tapi kuasanya dimulai daripada Yesus. Saya percaya mereka sudah lelah. Saya sering adakan panitia seminar, conference. Bayangkan kalau 3 hari saudara, 3 hari 3 malam. Mereka juga sudah capek. Tapi kasih Tuhan, compassion itu juga datang pada Simon. Pada Yohanes, Yakobus dan murid-murid Kristus. Justru kalau ada compassion. Orang tanya saya, Pak, apa tanda akan ada mujizat? Ada compassion. And sign and wonder will follow. Amen. Yang kita beritakan Injil Kerajaan tentang rajanya yang murah hati itu. Tuhan memberkati kita semua. Filled with the compassion of God. Amen. Amen. Shalom.
Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya pagi hari ini? Haleluya. Adakah yang datang dengan lapar dan haus? Amin. Yang lainnya? Nanti di bawah pasti dikenyangkan. Tapi pastikan pagi hari ini kita dikenyangkan dan dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Pastikan hari ini kita menerima yang terbaik daripada Tuhan. Buka hatimu, masuk, datang menyembah Dia. Agungkan Dia, karena Dia Yesus yang layak disembah. Kami bersyukur pagi hari ini kepadamu ya Tuhan, atas semua rahmat dan anugerah Tuhan, atas semua kasih Tuhan yang berlimpah, yang tidak berkesudahan bagi hidup kami. Selalu baru, dan selalu baru kasih itu kami rasakan. Hari demi hari Tuhan. Dan pagi hari ini, kami bawa segenap hati kami, jiwa kami, untuk kami datang memuji meninggikan Engkau. Sebab Engkau layak terima segala pujian pagi hari ini. Karena Engkau satu-satunya Raja yang layak disembah pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Ya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan.
datang, kami datang menyembah-Mu. Kami bawa hati kami, Tuhan. Ya, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kami lapar dan haus Tuhan. Kami rindu di setiap langkah kami, di setiap tarikan nafas kami. Kami mau berkata, kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Maka dari itu, kami yakin dan percaya Engkau hadir pagi hari ini Bapa. Dan Engkau akan puaskan kami dengan air yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih. Di setiap nafas ku perlu Kau. Di setiap langkah ku perlu Kau. Di kering dan hujan ku perlu Kau. Yesus, Kau yang ku perlu. Katakan di setiap kami perlu Engkau Tuhan. Yes. Di setiap langkah ku perlu Kau. Di kering dan hujan ku perlu Kau. Katakan Yesus, Kau yang ku perlu. Di setiap nafas, di setiap nafas ku perlu Kau. Di setiap langkah ku perlu Kau. Di kering dan hujan ku perlu Kau. Yesus, Kau yang ku. Sekali lagi katakan di setiap nafas. Kami perlu, kami butuh Kau. Di setiap langkah ku perlu Kau. Di kering dan hujan ku perlu Kau. Yesus, Kau yang ku. Katakan Yesus. Yesus, Kau yang ku perlu. Sekali lagi katakan Yesus, Kau yang ku perlu. Yes, yang kami butuh hanya kehadiran-Mu pagi hari ini bagi kami Tuhan. Cukup itu, cukup itu. Saat Engkau memuaskan hati kami, maka kami akan berkata cukup, karena Yesus ada dalam hidup kami. Kami siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terlebih meninggikan Tuhan. Yang siap bersama kita katakan, amin. Haleluya. Katakan samping kiri kananmu, hatiku percaya pagi hari ini. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan kuatkan kami. Yes. Tuhanlah
kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku, amin, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dipuaskan pagi hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Kasih-Mu begitu besar. Kasih-Mu tidak terbatas Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu, Kau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih untuk kasih yang tidak berkesudahan. Amin.
penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau terusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin. Ingat rindunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin Tuhan. Kasih itu kami rasakan pagi hari ini. Kasih itu yang membebaskan hidup kami. Kasih itu yang memenangkan hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sama-sama katakan, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bebaskanku. Amin. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Amin. Yes, ingat kasih-Nya. Amin. Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Ingat rindunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat rindunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Bapa. Ini akan selalu ingat dan keluar dari hati kami. Untuk kami selalu mengingat kasih-Mu
yang telah membebaskan kehidupan kami. Untuk kami selalu mengingat kasih-Mu yang telah menebus dosa kami. Untuk kami selalu mengatakan anugerah-Mu yang memberi kehidupan yang baru. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, mari biarlah Roh Kudus, Kau-lah yang memimpin setiap dari kami. Beri kami hikmat pengertian, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Sungguh hari yang luar biasa. Pagi hari ini kita boleh bersama memuji, menyembah Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk tim RPC yang sudah bawa kita dalam pujian penyembahan yang luar biasa. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Anugerah yang Sama. Apa itu anugerah yang sama? Untuk mengawalinya, saya mau ngajak kita untuk sedikit berimajinasi dengan kisah atau ilustrasi yang sebentar saya sampaikan. Mungkin perlu disclaimer. Disclaimernya adalah kisah ini atau ilustrasi ini mungkin tidak sepenuhnya tepat secara teologis, tapi untuk keperluan ilustrasi, saya mohon kerjasama Bapak Ibu semua untuk kita bersama-sama mengikutinya. Tolong jangan habis ini saya diprotes, oh ini nggak benar nih secara teologi. Untuk kisah yang ini sedikit imajinatif. Next. Ini adalah kisah Uria dan Daud. Kisah yang sudah terkenal ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu udah dalam bayangannya, oh pasti ceritanya gini-gini. Sama seperti kemarin hari Rabu di Kingdom Talk itu, Bu Krisna membawa kita dalam permainan Alkitab. Jadi dibagi kelompok, suruh memerankan suatu adegan kisah dalam Alkitab. Kita dibagi kelompok, sudah siap-siap nih. Sudah siap-siap, kita berusaha menampilkan adegan itu sekomplit mungkin sesuai dengan kisah di Alkitab. Tapi syaratnya adalah tidak boleh bicara, hanya dengan gerakan. Dan kelompok lain akan menebak. Kelompok saya maju pertama, kita sudah siapkan adegannya dari awal sampai akhir. Baru belum ada 1 menit, sudah ketebak. Ternyata jemaat kita luar biasa. Jemaat kita adalah orang-orang yang gemar membaca Alkitab. Jadi begitu lihat adegan depannya, oh langsung ketebak ini ceritanya. Tapi saya harap Bapak Ibu memberi kesempatan untuk saya menyelesaikan ilustrasi ini. Jangan langsung ditebak, oke? Ini adalah kisah tentang Uria dan Daud. Mungkin Bapak Ibu sudah ngerti. Diawali dari Daud di atap istana, dia melihat Batseba. Daud tertarik pada Batseba, kemudian menyuruh orang suruhannya untuk membawa Batseba ke istana. Singkat cerita, ternyata Batseba kemudian mengabari bahwa dia hamil. Daud pikir nih, bagaimana nih caranya untuk keluar dari masalah ini. Dipanggillah Uria, suami Batseba, dengan berpura-pura untuk meminta laporan, karena Uria ini adalah prajurit dari Daud. Gimana perkembangannya perang di sini? Uria laporan, oh perangnya seperti ini. Kemudian tipu muslihat Daud adalah Uria diberi kesempatan pulang ke rumahnya supaya ketemu Batseba. Mungkin mereka akan melakukan hubungan suami istri. Kemudian kalau Batseba kemudian hamil kan bisa jadi alasan, oh kemarin Uria pulang, jadi Uria yang bikin Batseba hamil. Tapi ternyata Uria enggak, adalah prajurit yang setia, dia enggak mau pulang, dia tetap di istana. Kemudian Daud putar otak lagi, gimana nih caranya? Daud kasih perintah kepada panglimanya, yaitu Yoab. Yoab, kamu taruh Uria di depan pada waktu peperangan,
Kemudian nanti kalau musuh menyerang, kamu mundur sedikit. Dan kemudian itulah yang terjadi. Uria mati dalam pertempuran. Nah, di sini sampai di sini ini masih benar secara teologis karena itu yang tertulis di Alkitab. Bagian selanjutnya adalah imajinasi saya. Dan saya harap Bapak Ibu mengikuti sedikit imajinasi ini. Bayangkan Uria mati masuk surga. Kemudian beberapa tahun kemudian Raja Daud mulai tua, mulai sakit-sakitan, Raja Daud mati. Nah, tentang Raja Daud, firman Tuhan mengatakan di Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Daud ini seorang yang berkenan di hati Tuhan. Di Mazmur, Daud juga menulis, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Kalau Tuhan berkata seseorang itu adalah seorang yang berkenan, pelanggarannya tidak diperhitungkan, kesalahannya ditutupi, dosanya diampuni, kira-kira mati masuk mana Bapak Ibu? Kira-kira mati masuk surga. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Uria, ketemu nih setelah sekian lama, kembali ketemu dengan Raja Daud. Seperti disclaimer di awal ya, kita bayangkan Uria itu masuk surga. Kemudian beberapa tahun kemudian Daud juga masuk surga. Bagaimana kira-kira perasaan kita, jangan Bapak Ibu, kita termasuk saya juga. Apakah seperti ini? Uria lipat tangan. Raja Daud nih. Bagus ya, istriku diambil, aku disuruh mati, ketemu di sini. Atau mungkin kita mencoba, ini imajinasi ya, sekali lagi ini imajinasi. Mungkin kita mencoba berkata kepada Tuhan, Tuhan, nggak salah ini Daud loh Tuhan. Istriku diambil, aku ditipu, suruh maju pertempuran, aku dikondisikan untuk mati. Kemudian istriku diambil. Benar toh Tuhan, Daud masuk ke sini juga. Menurut Bapak Ibu, apakah situasi ini sepertinya tidak adil? Mungkin saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu untuk sejenak membayangkan. Menariknya ada kisah juga di Perjanjian Lama tentang seorang nabi yang merasakan kira-kira hal yang sama. Kalau yang ini benar secara teologis karena saya akan ceritakan tepat seperti apa yang ditulis dalam Alkitab. Next. Ini adalah kisah tentang Nabi Yunus. Mungkin kita sering ya Bapak Ibu dengar dari bahkan sejak sekolah minggu Yunus di perut ikan dan sebagainya. Dimulai dari Yunus mendapat tugas atau panggilan dari Tuhan, Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Karena Tuhan mendengar di Niniwe itu orangnya jahat, dan Tuhan mau Yunus memberitakan akan Tuhan dan untuk bangsa Niniwe bisa bertobat. Saat Yunus mendapat panggilan Tuhan, Yunus melarikan diri ke Tarsis. Yunus melarikan diri ke Tarsis, naik kapal, kapalnya diterjang badai. Kemudian Yunus dilempar ke laut. Entah bagaimana penumpang kapal itu membuang undi dan kok yang dapat undian adalah Yunus. Yunus dibuang ke laut, Yunus ditelan, bukan dimakan ya, kalau dimakan kan hancur badannya. Jadi Yunus ditelan utuh-utuh, masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari, kemudian ikan itu memutahkan Yunus ke darat. Yunus akhirnya memenuhi
apa yang Tuhan mau, dan dia pergi ke Niniwe. Saat Yunus memberitakan agar bangsa Niniwe bertobat, firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Niniwe benar-benar bertobat. Tapi di ujungnya ternyata adalah Yunus marah, Yunus kesal. Dan kita baca di Yunus 4 ayat 1-2, tetapi hal itu sangat mengesalkan Yunus. Lalu marahlah ia. Kenapa Yunus marah dan kesal? Karena setelah bangsa Niniwe bertobat, maka Tuhan menyesal dan tidak jadi mendatangkan malapetaka untuk Niniwe. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus tahu Tuhan itu pengasih dan penyayang. Mungkin dalam kehidupannya juga Yunus benar-benar mengalami akan kasih Tuhan. Dia mengalami, dia nabi. Pasti dia mengalami, punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Dia benar-benar ngerti bahwa Tuhan itu kasih. Dia tahu Allah adalah panjang sabar. Dia enggak nurut, Tuhan masih kasih kesempatan. Dia enggak nurut untuk pergi ke Niniwe, dia melarikan di Tarsis. Dia mengerti, mengalami, kalau Tuhan enggak panjang sabar, ikannya itu bukan cuma telan, ikannya bisa disuruh Tuhan makan aja, habisi aja, dia enggak nurut. Tapi di situ sebenarnya Yunus mengalami bahwa Tuhan itu panjang sabar. Tapi yang menarik adalah Yunus bisa menerima kalau Tuhan itu baik buat kehidupannya. Tapi enggak selalu mudah untuk menerima ketika kebaikan itu diberikan kepada orang lain. Yunus marah, Niniwe itu orangnya jahat Tuhan, kenapa engkau baik? Padahal dia sendiri mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau enggak jadi datangkan malapetaka kepada Niniwe? Padahal Yunus sendiri mengalami bahwa Tuhan itu panjang sabar saat dia tidak patuh, tidak nurut pada kehendak Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan. Dan jawaban Tuhan adalah di Yunus 4 ayat 11. Bagaimana tidak, aku akan sayang. Dan hati Tuhan yang sama ini, yang bulan ini adalah menjadi ayat dasar tema di Rock Ministry, Compassion for the Lost. Ayat dasarnya adalah di Matius 9 ayat 36. Bunyinya hampir sama. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ternyata saat Tuhan melihat bangsa Niniwe, yang dilihat bukan kejahatannya, tapi Tuhan melihat dengan kasih-Nya. Saat melihat Tuhan Yesus melihat orang banyak, yang Tuhan lihat bukan, oh orang itu pernah melakukan dosa ini, oh dia pernah melakukan dosa ini, oh dia jahat, oh dia sedikit lebih jahat, oh dia jahat sekali, tidak. Ternyata saat Tuhan melihat orang banyak, Tuhan melihat dengan belas kasihan. Bagaimana dengan kita pada pagi hari ini, tempat ini? Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa melihat seperti Tuhan Yesus melihat? Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa melihat dengan cara pandang Yesus? Kita sebagai Rock, Representative of Christ Kingdom, visinya adalah to be rock, menjadi perwakilan kerajaan Kristus di bumi ini. Kalau kita perwakilan kerajaan Kristus, maka kita harus hidup seperti Kristus. Apa yang kita kerjakan adalah seperti apa yang Kristus kerjakan. Dan apa yang kita lihat seharusnya adalah seperti bagaimana Tuhan melihat. Bagaimana Tuhan melihat? 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 Bagaimana Tuhan melihat?
Di kisah Yunus, mungkin Yunus melihat Niniwe itu sebagai masalah. Makanya dia menghindar ke Tarsis. Dia nggak mau langsung menuruti perintah Tuhan untuk datang ke Niniwe. Jadi cara pandang kita menentukan apa yang jadi respon kita. Kalau kita memandang sama kita, yang kita lihat adalah kejahatannya, kesalahannya, maka respon kita pun akan sesuai dengan cara pandang kita. Tapi kalau kita bisa melihat seperti Yesus melihat, kita bisa memandang dengan cara pandang Kristus, maka respon kita pun akan seperti Kristus. Jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana bisa kita memiliki cara pandang Kristus. Next. Cara kita melihat orang lain akan sangat ditentukan dengan cara kita melihat diri kita sendiri. Cara kita memandang orang lain akan benar kalau terlebih dahulu kita memandang diri kita dengan benar. Jadi yang pertama yang mau saya sampaikan adalah kita harus menyadari bahwa kita hidup oleh anugerah. Di hadapan Tuhan kita semua adalah orang yang berdosa. Kisah atau ilustrasi yang pertama, mungkin Bapak Ibu setuju, sepertinya nggak adil. Karena kita memposisikan diri sebagai Uria. Dan memang saya menggiring Bapak Ibu untuk berpikir kita dalam posisi Uria. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan kita adalah Daud. Kita adalah orang yang berdosa itu. Mungkin Bapak Ibu berkata, oh dosa aku enggak seperti Daud. Daud kan ambil istri orang, Daud kan bunuh orang. Aku enggak seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata di Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di hadapan Tuhan enggak ada dosa besar atau dosa kecil. Dosa adalah dosa. Bahkan minggu lalu Bu Kristina juga saya sudah sampaikan kepada kita, anak kecil yang enggak diajar untuk berbuat dosa aja sudah bisa melakukan dosa. Anak kecil bisa marah kalau keinginannya enggak dituruti. Anak saya Ocha masih umur 4 tahun. Kita setiap hari sering main bersama. Salah satu permainan favoritnya adalah kuda-kudaan. Dan Bapak Ibu bisa tebak siapa yang jadi kuda. Tapi untuk kepentingan permainan, saya selalu sampaikan kepada Ocha, ayo kita pingsut dulu siapa yang jadi kuda. Maka sebelum main kuda-kudaan, kita main gunting batu kertas. Dan karena dia masih 4 tahun, dia selalu gunting. Dan karena saya tahu dia selalu gunting, maka saya sering goda dia, saya batu. Apa yang dia lakukan? Dia nggak mau. Dia tahu sebenarnya dia itu kalah, tapi nggak mau ulangi. Setelah itu, sebelum gunting batu kertas, saya selalu tanya ke Ocha, nanti Ocha curang nggak? Oh iya, Ocha curang. Umur 4 tahun Bapak Ibu, sudah tahu konsep curang. Padahal ya, kami merasa sebagai papa mamanya nggak ngajari untuk curang. Tapi dia bisa kreatif untuk curang, supaya dia nggak kalah. Itulah, anak kecil sudah bisa tahu apa itu yang namanya dosa. Jadi Roma 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, semua orang telah berdosa. Jadi di hadapan Tuhan, sebenarnya kita adalah Daud. Di hadapan Tuhan, sebenarnya kita adalah penerima anugerah itu. Kalau Bapak Ibu lihat dekor yang luar biasa ini, mungkin Bapak Ibu ingat, waktu Jumat Agung, dekornya sedikit berbeda. Bukan sedikit berbeda, ya memang berbeda. Konsepnya sama, tetapi yang tertulis adalah daftar dosa. Ada anger, ada adultery. Dan saya ingat saya duduk di kursi
Saya baca satu persatu daftar dosa itu dan saya berpikir, yang mana ya yang belum saya lakukan? Kayaknya sudah semua. Jadi pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara itu semua dan juga saya untuk kita kembali menyadari bahwa kita sebenarnya hidup oleh anugerah. Next. Dan Tuhan tidak memberikan apa yang sebenarnya pantas kita terima. Apa yang sebenarnya pantas kita terima? Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebenarnya upah dosa adalah maut. Kalau kita sama-sama mengakui bahwa kita orang berdosa, maka sebenarnya yang pantas kita terima adalah maut. Kehidupan yang benar-benar terpisah dari Tuhan, kematian kekal, hukuman dosa yang kekal. Tapi sekali lagi anugerah Tuhan, karunia Tuhan adalah hidup yang kekal saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Dosa tetap menimbulkan konsekuensi ya Bapak Ibu. Saya nggak berkata bahwa kita bisa bebas berdosa tanpa ada konsekuensi. Oh kan Tuhan sudah mengampuni. Dosa tetap menimbulkan konsekuensi. Bukan karena anugerah itu nggak cukup, tapi memang yang pertama dibolehkan adalah status atau relasi kita dengan Tuhan. Saat Tuhan mengampuni dosa kita, maka yang pertama dipulihkan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa dan status kita sebagai anak dipulihkan. Tetapi konsekuensi dosa tetap jalan. Kalau misalnya saya korupsi di dalam perusahaan, ya konsekuensinya saya akan kehilangan pekerjaan saya akan dituntut dan berhadapan dengan tuntutan hukum. Itu konsekuensinya. Dan itu tetap harus dijalani. Tetapi di hadapan Tuhan, status kita, relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu yang dipulihkan. Dosa punya efek alami yang tidak selalu dibatalkan. Bahkan Tuhan bisa pakai konsekuensi dosa itu untuk mendidik kehidupan kita. Jadi itu adalah bentuk disiplin Tuhan, konsekuensi dosa, dan Tuhan bisa pakai itu untuk justru memulihkan kehidupan kita. Jadi anugerah yang kita terima, kemudian bukan hanya kita enggak mendapatkan maut. Maut ini adalah berbicara hukuman yang kekal, tetapi justru kita beroleh hidup yang kekal. Jadi, kalau kita bisa memahami, menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah, maka kita pun bisa memandang orang lain dengan cara pandang Kristus. Minggu lalu, Bu Krisna juga sudah sampaikan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apa salah satu bentuk memegahkan diri? Seperti Yunus tadi. Yunus menikmati kasih Tuhan. Yunus tahu Tuhan itu panjang sabar. Tapi saat kasih dan kesabaran Tuhan itu ditujukan pada orang lain, Yunus merasa, orang itu enggak layak. Hanya aku yang layak terima anugerah. Jangan orang itu Tuhan, orang itu terlalu jahat. Itulah salah satu bentuk dari memegahkan diri. Kalau kita sadar kehidupan kita adalah anugerah, dan kita sadar anugerah itu adalah pemberian Allah, maka firman Tuhan mengingatkan kita, jangan ada kita memegahkan diri. Next.
Kemudian setelah cara pandang kita terhadap diri kita benar, yang kedua yang mau saya sampaikan adalah untuk kita bisa memiliki cara pandang Kristus, kita harus mengerti bahwa anugerah Tuhan itu universal. Anugerah Allah terbuka dan tersedia buat semua orang. Matius 9:36, Tuhan Yesus melihat orang banyak dan berbelas kasihan. Jadi dari orang banyak itu Tuhan Yesus enggak kelompokkan, oh yang sebelah itu dapat belas kasihan, oh yang sebelah itu enggak. Tapi melihat orang banyak itu semua, Tuhan Yesus memandang dengan belas kasihan. Artinya tidak ada satupun yang berada di luar jangkauan kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang sudah terkenal juga, Bapak Ibu saya percaya sudah hafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Firman Tuhan menuliskan akan dunia ini, bukan sebagian dunia ini. Atau bukan karena begitu besar kasih Allah kepada Timur Tengah atau kepada Eropa, tapi kepada seluruh dunia ini. Artinya kasih Tuhan memang ditujukan kepada semua orang. Yang membedakan apa? Minggu lalu Bu Krisna juga sudah menyampaikan, seperti Tuhan menawarkan minum kepada semua orang. Siapa yang haus, ini ada minuman. Tetapi yang benar-benar dipuaskan dan bebaskan dari hausnya adalah orang yang menerima tawaran atau anugerah yang diberikan Tuhan. Yang membedakan adalah respon manusia itu terhadap kasih dan anugerah Allah. Dan respon itu adalah kemudian kita dengar dengan iman. Iman adalah respon kita akan anugerah Allah. Next. Ini yang menurut saya bagian yang sedikit sulit di dalam anugerah. Tadi saya sampaikan bahwa anugerah Tuhan itu bersifat universal. Kalau anugerah itu bersifat universal, maka sebenarnya anugerah Allah juga terbuka dan tersedia buat orang itu. Siapa orang itu? Mungkin Bapak Ibu akan punya jawaban yang berbeda tentang orang itu. Orang itu adalah orang yang kalau bisa kita nggak ketemu. Orang itu adalah orang yang kalau bisa kita nggak berinteraksi. Orang itu adalah orang yang bahkan namanya nggak mau kita sebut. Maka kita sering katakan orang itu, atau si kae, atau wong kuwi lho, wong kuwi. Mungkin kita pernah punya histori atau sejarah kita berselisih paham. Mungkin orang itu adalah orang yang di pekerjaan yang kemudian begitu menjengkelkan atau begitu menyebalkan. Mungkin di pekerjaan kita ada yang sampai berkata, kalau orang itu masih di sini, mending aku cabut. Atau kalau kita masih sayang kepada pekerjaan kita, dia atau aku ini yang keluar. Mungkin di dalam pelayanan ada yang sampai berkata, oh kalau orang itu masih di gereja ini, mending aku yang keluar. Kalau ada saat ini Bapak Ibu yang masih memiliki perasaan seperti itu, firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus mengerti bahwa anugerah Tuhan pun tersedia buat wong kui, orang itu. Mungkin ada orang yang demikian menyakiti atau berbuat jahat dalam kehidupan kita. Sampai kita berkata, biar Tuhan yang membalas perbuatannya. Titeni ya, biar Tuhan sendiri yang balas kamu.
Mungkin kita nggak punya cukup kuasa untuk membalas orang itu, tapi kita pinjam tangan Tuhan untuk biar Tuhan yang membalas. Tetapi bagaimana kalau alih-alih Tuhan membalas, bagaimana kalau alih-alih Tuhan membalas orang itu menurut keinginan kita atau pemikiran kita, tetapi justru malah Tuhan memberikan anugerahnya buat orang itu. Itu adalah seperti kasus Uria dan Daud. Uria nggak punya kuasa untuk membalas Raja Daud. Mungkin kalau saya di posisi Uria, biar Tuhan sendiri yang balas orang itu. Orang itu demikian jahat. Tetapi alih-alih Tuhan membalas Daud menurut keinginan saya, justru Tuhan malah memberikan anugerahnya. Orang itu buat Yunus adalah bangsa Niniwe. Yunus merasa bangsa Niniwe itu terlalu jahat Tuhan. Dia nggak pantas dapat anugerah Tuhan. Tapi ternyata Tuhan memberikan anugerahnya. Orang itu mungkin adalah anak bungsu bagi anak sulung di kisah anak yang hilang. Anak bungsu sudah menghabiskan harta benda ayahnya. Tadinya anaknya 2, maka tanggung jawab di rumah bisa dibagi 2 orang, anak sulung, anak bungsu. Malah anak bungsu cabut, dia pergi. Maka anak sulung bisa merasa, sekarang semua tanggung jawab di rumah, aku yang harus kerjakan, karena dia malah pergi. Begitu dia kembali, anak sulung berpikir, tadinya harta bapak punya aku, sekarang kalau dia kembali jadi anak bapak, hartanya bagi 2. Anak sulung punya, saya bisa memahami kenapa anak sulung marah, tapi di hadapan Tuhan ternyata Tuhan mau berikan anugerahnya. Mungkin orang itu adalah seperti pekerja di kebun anggur. Kalau kita baca perumpamaan pekerja di kebun anggur, yang bekerja dari pagi sampai petang dapat 1 talenta. Yang bekerja dari jam 12 sampai ke yang sore dapat 1 talenta. Yang bekerja cuma 1 jam dapat 1 talenta. Dan pekerja itu marah. Tuhan, kenapa sama? Kenapa? Sama-sama 1 talenta. Tapi sesungguhnya di awal Tuhan sudah berkata bahwa ya memang perjanjiannya adalah bekerja sehari upahnya 1 talenta. Jadi kita semua bersyukur menerima anugerah Tuhan. Kita bisa kita senang menerima anugerah Tuhan. Tetapi kadang kita nggak selalu rela kalau anugerah itu diberikan kepada orang lain. Maka yang firman Tuhan sampaikan pada hari ini adalah jangan sampai kita jadi menolak anugerah Allah karena kita tidak rela orang itu menerima anugerah yang sama. Kalau itu masalah di gereja, kita bisa berkata, kalau orang itu masih di sini, aku keluar dari gereja ini. Tapi kalau sudah sampai pada konsep anugerah, kekekalan di surga, apakah kita akan berkata, kalau orang itu masuk surga, mending kita jadi menolak anugerah Tuhan itu. Karena kita nggak rela, ternyata anugerah yang sama yang kita terima juga diberikan kepada orang itu. Saya akan tutup perundungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sedikit kesaksian. Di bulan Desember 2022, papa saya masuk rumah sakit karena serangan jantung. Itu adalah serangan jantung yang kedua, karena sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, papa sudah mendapat serangan jantung dan pasang ring. Jadi di waktu serangan jantung yang pertama, papa pasang ring,
Dan serangan jantung yang kedua adalah di bulan Desember 2022 itu. Kondisinya cukup parah. Jadi saya melihat sejak Papa serangan jantung yang pertama itu, nggak tahu ya, kalau laki-laki itu kadang merasa tubuhnya kuat, mungkin merasa dia tahu, jadi minum obat nggak disiplin, makanan nggak mau jaga sesuai arahan dokter. Jadi kemudian saya berpikir bahwa itulah mungkin hanya jarak beberapa bulan sejak Papa pasang ring, Papa serangan jantung lagi. Dan kali yang kedua ini, tindakan dokter adalah pasang alat pacu jantung. Jadi setelah beberapa waktu di rumah sakit dengan kondisi yang cukup kritis, Papa akhirnya dokter memutuskan untuk pasang alat pacu jantung. Dan setelah beberapa lama dirawat di rumah sakit, Papa akhirnya pulang dengan alat pacu jantung itu. Yang mau saya saksikan adalah jujur waktu itu hati saya kesal. Saya berpikir waktu itu benar-benar berpikir bahwa dengan seriusnya kondisinya Papa waktu itu, saya pikir Tuhan akan panggil Papa saya. Tapi kemudian ternyata Papa bisa pulang dari rumah sakit dan ternyata hati saya kesal. Buat saya, Papa adalah orang itu. Jadi saya bisa beri daftar kesalahan atau dosa Papa saya. Saya tumbuh dengan kepahitan terhadap Papa saya. Saya sudah bereskan kepahitan itu di waktu kira-kira waktu muda lah, umur 20-an. Saya sudah bereskan masalah kepahitan itu. Tetapi akhirnya saya nggak pernah benar-benar pulih hubungan saya dengan Papa. Saya sudah nggak ada kepahitan, tapi juga kayak biasa tanpa perasaan gitu. Kemudian di bulan Desember 2022 itulah saat saya merasa ada perasaan kesal itu, kemudian Tuhan berbicara dalam kehidupan saya. Tuhan ingatkan akan kisah Yunus. Bagaimana Yunus kesal saat Tuhan mengampuni Niniwe. Dan jawaban Tuhan kepada kepada Yunus di Yunus 4 ayat 11 itu ya yang kemudian merema dalam kehidupan saya. Tolong slide terakhir. Bagaimana tidak, aku akan sayang. Inilah jawaban Tuhan juga buat saya. Bagaimana tidak, Tuhan sayang kepada Bapa saya. Dan kemudian saya memahami, dan saya mengerti bahwa memang benar Tuhan sayang Bapa saya. Di tengah kondisinya yang semakin memburuk, Tuhan seolah masih memperpanjang kesempatan untuk Bapa saya. Jadi dari serangan jantung yang pertama, kemudian serangan jantung yang kedua, seolah-olah waktunya terus ditambah. Seolah-olah seperti permainan bola itu ada perpanjangan waktu. Kemudian saya paham, sebenarnya itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada Bapa saya. Dan kemudian saya bertobat, saya mohon ampun kepada Tuhan. Untungnya itu cuma perasaan, saya nggak pernah ucapkan itu, saya nggak pernah sampaikan itu juga. Kemudian akhirnya memang di Januari 2023
papa saya berpulang. Hanya 1 bulan berjarak dari waktu papa saya pasang alat pacu jantung. Secara manusia mungkin saya juga berpikir, lah toh alat pacu jantung yang kalau pasien mandiri itu harganya tembus ratusan juta. Tapi ternyata untuk papa saya cuma bisa sambung hidupnya 1 bulan, nggak sampai 1 bulan. Secara manusia mungkin berpikir, lah percuma kan. Tapi justru di situ saya semakin melihat, oh itu adalah cara Tuhan mengasihi papa saya. Masih kasih kesempatan, masih kasih perpanjangan waktu. Disitulah untuk pertama kalinya saya benar-benar berharap bahwa Tuhan juga merespon kasih dan anugerah Tuhan seperti saya juga menerima kasih dan anugerah Tuhan. Saya nggak tahu pastinya karena respon manusia itu kan pribadi. Tapi untuk pertama kalinya saya bisa mengharapkan dan membayangkan bahwa nanti dalam kekekalan saya akan bertemu kembali dengan Bapak saya. Sebelumnya bayangan seperti itu jauh lah dari pemikiran saya. Tapi di situ Tuhan ajar saya mengerti bahwa ternyata anugerah yang sama yang saya nikmati itu juga Tuhan berikan kepada Bapak saya. Dan saya benar-benar berharap kelak nanti akan ada pertemuan di udara, pertemuan dalam kekekalan sama dengan Bapak saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu tempat ini? Kalau nggak ada orang itu dalam kehidupan Bapak Ibu, saya sukacita, saya bersyukur. Tapi kalau ternyata masih ada orang itu dalam pikiran, dalam hati, dalam kehidupan Bapak Ibu, apakah bisa juga kita membayangkan, oh nanti orang itu pun akan menerima anugerah Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita memiliki cara pandang Kristus. Bagaimana kita melihat orang lain sesama kita dengan kasih. Mari tim RBC bisa. Kita akan menaikkan suatu pujian. Mari kita minta Tuhan untuk benar-benar mengubahkan hati kita, agar mata kita dapat memandang seperti mata Kristus dan memancarkan kasih-Nya buat dunia ini. Ku mau jauh
jadi. Biarlah ini yang menjadi keruduan kami Bapa, untuk kami bisa menjadi seperti-Mu. Kami ucap syukur buat anugerah yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, buat kasih setiamu yang gak berkesudahan, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi buat kehidupan kami. Dan kami juga memandang sama kami seperti Engkau memandang Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan anugerah yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan biar kami menjadi kepanjangan tangan anugerah-Mu Tuhan. Biar anugerah-Mu juga sampai kepada sama kami melalui kehidupan kami. Biar kehidupan kami Kau pakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Biar kehidupan kami menjadi saluran anugerah-Mu bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus perlengkapi setiap hari kami, Engkau Roh Kudus terus memperkatakan firman-Mu ini buat kami mengerti dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom warga kerajaan. Kami sangat senang menyambut Bapak Ibu Saudara yang hadir di ibadah minggu ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, we are glad you are home. Selamat datang dan selamat bergabung ya. Dan berikut adalah Rock News untuk minggu ini. Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Let's go! Kita semakin mengenal karakter Kristus lebih lagi di Kingdom Talk setiap hari Rabu di minggu ketiga setiap bulannya. Mari kita bergabung pada doa pengerja di setiap hari Kamis pukul 6:30 malam untuk bersama-sama kita mendoakan bangsa, negara, kota, terlebih lagi untuk gereja kita GBI Rock Semarang. We hope you to fulfill your destiny. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dapat menghubungi contact person berikut ini. Sekian untuk Rock News minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kita semuanya sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur buat kasih anugerah yang Tuhan berikan buat kita secara pribadi. Amin. Haleluya. Dan menjadi tugas kita untuk terus menceritakan kasih kebaikan Tuhan kepada yang lain, supaya anugerah Tuhan yang universal itu bisa dinikmati juga untuk yang lainnya. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih kami menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya siang hari ini. Di tempat ini kami melihat ada beberapa wajah baru. Selamat datang Bapak Tony bersama dengan Ibu dari Jakarta, dengan tepuk tangan. Haleluya. Di sini juga ada Ibu Nur. Ya, selamat datang bersama dengan Putri anak apa? Iya. Ya, selamat datang, Tuhan berkati. Saya ada pantun Bapak Ibu untuk kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Kasih respon ya buat pantunnya supaya lebih meriah ya. Beli kain dijahit jadi rok, penjahitnya ada di Pasar Atom. Welcome to GBI Rock. We are glad you are home. Haleluya. Kami senang buat kehadiran Bapak Ibu semuanya. Nah, puji Tuhan,
Ada tambahan seputar Rock News kita siang hari ini. Telah dibuka pendaftaran untuk acara KGC Net ya. Bagi rekan-rekan Kawula Muda, Roket dan KGC bisa segera mendaftarkan di grup WA masing-masing ya. Jangan sampai ketinggalan untuk acara KGC Net ini, dan tentunya kita jemaat Tuhan bisa mendukung di dalam doa untuk terselenggaranya acara ini ya. Ya. Nah, ada acara yang menarik pada hari Rabu kemarin, yaitu acara Kingdom Talk. Nah, ini ada beberapa foto. Nah, ini yang tengah ini seru Bapak Ibu ya. Ada penari ularnya. Ini ada penari ularnya. Ternyata Pak Yudi ini mengekspresikan kisah tentang tipu daya ular di Taman Eden ya. Nah, yang bawa ini adalah grup kedua yang memperagakan tentang mengelilingi tembok Yeriko dengan sorak-sorai ya. Nah, ini ada 4 grup, yang lainnya ini seperti yang dikisahkan oleh Pak Oscar tadi, baru belum 1 menit sudah ketebak ya. Apalagi yang tengah ini, yang bawah ini belum ada setengah menit sudah ketebak. Jadi menceritakan bahwa bagaimana kita bisa tahu banyak tentang kisah-kisah di Alkitab. Nah, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu bulan depan di acara yang sama, Kingdom Talk, dengan tema yang lebih seru, dengan game-game yang lebih seru lagi. Amin. Semuanya, untuk KGC, untuk lansia sehati, seluruh jemaat dimohon bisa hadir ya untuk keseruan Kingdom Talk ini. Baik. Untuk minggu depan kita kembali di acara Kingdom Celebration dengan pembicara Pastor Daniel Kristanto dari satelit BSB, GPI Rock BSB. Dan di jam yang sama, jam 9 juga ada fellowship Roket, yaitu komunitas remaja, dan di jam yang sama juga ada fellowship Rocky atau komunitas anak sekolah minggu. Dan mengingatkan kembali bahwa setelah ibadah ini nanti bagi Bapak Ibu yang tergabung di komunitas lansia sehati ada fellowship di ruang FED ya. Dan kami juga mohon menghimbau kepada seluruh tim pastoral dan gembala Komsel setelah ibadah raya ini nanti mohon tinggal sebentar di tempat ini, khusus untuk tim pastoral yang merasa ada bergabung di tim pastoral dan gembala Komsel, mohon untuk tinggal sebentar, mohon waktunya 10 menit untuk kita berfellowship sebentar ya. Dan info persembahan masih dengan 2 cara. Yang pertama adalah cara manual. Bapak Ibu sudah menerima amplop persembahan, bisa nanti kita berikan di kotak kanan dan kiri yang ada di depan, atau secara digital scan kris ya, dengan kode unik 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan, 05 untuk pembangunan ya. Demikian tambahan untuk Rock News kita pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk semuanya bangkit berdiri. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satukan hati untuk berdoa. Kami bersyukur untuk segala berkat, kebaikan, kasih karunia yang kami terima dari Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu, memenuhi undangan Tuhan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami sungguh diberkati dengan ibadah kami. Kami yang diberkati Tuhan juga akan memberikan persembahan
untuk mendukung pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan kuduskan dan berkati persembahan kami, biarlah kami semuanya memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk memberikan persembahan berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan Bapak Ibu, selamat memberi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Ayo undang semuanya bangkit berdiri. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang memberikan inspirasi dan kekuatan yang baru buat setiap kami, pengertian yang baru buat setiap kami untuk benar-benar mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Percaya bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Firman-Mu sendiri berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kami percaya masa depan kami ada di tangan-Mu. Bahkan kalau hari ini kami ada bersama-sama di tempat ini, kami percaya itu bukan sesuatu yang kebetulan, karena Tuhan punya maksud, punya rencana, punya tujuan ilahi dalam hidup kami, untuk kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau, mengerjakan akan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tidak akan melihat anugerah orang lain, tapi kami mau melihat bahwa anugerah-Mu atas hidup kami masing-masing, untuk kami benar-benar meyakini itu semua hal yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kami. Bahkan Engkau mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati,
Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kembali mau berdoa mengucap syukur buat berkat, kasih, karunia dan anugerah-Mu atas setiap kami. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Mungkin hari-hari ini tidak baik, tetapi kami percaya bangsa ini ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam rencana-Mu yang ilahi. Dan kami tahu bahwa Tuhan sudah memilih orang-orang yang tepat, yang ada di dalam pemerintahan akan bangsa kami ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf para menteri, Kapolri, TNI, dan semua orang-orang yang ada di dalam kepemimpinan akan bangsa kami Indonesia. Berikan roh takut akan Engkau itu benar-benar ada dalam hidup setiap mereka. Dan kami boleh menikmati anugerah yang terbaik atas bangsa kami Indonesia. Dan sebentar kalau kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai setiap kami. Bahkan Tuhan kirim malaikat menjagai setiap kami. Kami boleh kembali tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan bersyukur di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu kembali mau berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah segala apapun yang kau kerjakan, bahkan karirmu dan semua apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan sendiri juga yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Sekali lagi mau berdoa, mengucap syukur, sebab kami punya Tuhan yang ajaib, sebab kami punya Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.